Gimana ini? Yang lain ini baru masuk habis ini ya, ujian sistel ya? Iya, Bu. Apa, kuis? Iya, Bu, kuis. Gimana, sukses? Kuisnya kan langsung di classroom ya? Iya, Bu. Oh iya, berarti kan diberi waktu ya, dikasih timer gitu ya? Iya. Oke, ya mudah-mudahan lancar. Maksudnya hasilnya bagus. Amin. Oke, ya sambil ini ya, cooling down habis kuis ya. Saya ingin sekedar review materi dulu ya. Dari materi yang sudah pernah kita lewati, itu kira-kira ada yang masih bingung nggak? Sampai saat ini kita sudah melewati beberapa materi. Yang pertama itu adalah sebentar. Ya. Yang pertama adalah tentang Taylor series expansion dan error analysis ya. Kenapa Taylor series ini dia bisa digunakan untuk menyatakan sebuah fungsi ya dalam bentuk penjumlahan tak hingga, namanya series itu ya, deret itu pasti ada penjumlahan sampai tak hingga. Nah, setiap sukunya ini berupa polinomial atau pangkat gitu ya. Fungsi pangkat X pangkat N gitu kan. Nah, sehingga ketika kita punya fungsi yang mungkin by nature itu kompleks gitu ya. Itu ketika kita bisa jabarkan dia dalam sebuah deret Taylor ya. Maka kita akan lebih mudah untuk mengenali perilakunya. Kapan dia akan mencapai puncak, kapan dia akan gradiennya paling besar, kapan dia akan turun. Nah, itu bisa kita ketahui akan lebih mudah diketahui ketika kita nyatakan dalam bentuk polinomial. Sebagai contoh, kita akan bisa mudah mengoperasikan turunan dan integral itu pada fungsi polinomial gitu ya. Nah, yang kedua, Taylor series expansion ini ya ketika digunakan ke dalam untuk merepresentasikan sebuah fungsi ya itu punya keterbatasan. Yang pertama, gimana? Ada yang bertanya? Nah, ini contoh fungsi-fungsi yang sudah kita kenal, tapi kita bisa nyatakan dia dalam bentuk Taylor series expansion. Nah, yang pertama karakter dari Taylor series ini adalah dia lokal. Ya. Apa artinya lokal ya? Sebagaimana definisi Taylor series ya. Dia ini mendefinisikan fungsi fx ya. Misalnya ini adalah x ya. Maka syarat fx yang didefinisikan ini oleh Taylor series expansion dia harus punya nilai di antara
di sebuah dia terdefinisi di sebuah selang. Di sebuah selang ya. Selangnya maaf ini saya koreksi sedikit ya. Di sebuah selang terbuka. Jadi selangnya adalah terbuka ya. Nah, bentuknya gini kalau kurungnya kalau terbuka. Sebuah selang terbuka AB dia terdefinisi, begitu pula dengan semua turunannya terdefinisi di sini, gitu ya. Nah, maka nilai X ini akan bisa didekati dengan Taylor series expansion pada nilai di sekitar X ya. X0 berada di sekitar X ya. Di dalam selang AB gitu ya. Artinya lokal ya. Contoh, kita misalnya punya fungsi sinusoidal ya. Kita dekati dengan polinomial ya misalnya. Polinomialnya kita dekati di titik ini ya. Dengan kita dekati di titik misalnya di titik pertama ya, dengan kita dekati di titik kedua, maka polinomial yang dihasilkan akan berbeda gitu ya, seperti itu, lokal. Yang kedua, secara teoritis ya, Taylor series ini akan bisa mendekati sebuah fungsi atau merepresentasikan fungsi dengan tepat exact ya, sebagaimana solusi analitik gitu ya, exact tanpa error. Tapi practically ya, kalau kita bicara praktisnya, kita tidak mungkin akan melakukan penjumlahan hingga tak hingga gitu ya. Apakah itu dikerjakan manusia ataukah dikerjakan komputer ya, itu tidak mungkin. Pasti pada satu titik kita akan memotong deret ini. Yang artinya dengan adanya perpotongan itu muncullah error ya. Makanya Taylor series expansion ini pada analisis numerik ya. Kita mata kuliah kita untungnya metode numerik judulnya, bukan analisis numerik ya. Kalau pada analisis numerik itu akan lebih banyak menganalisa tentang perbandingan metode dan dari errornya. Seperti saya pernah sampaikan bahwa metode numerik ini metode yang sifatnya hampiran ya. Sehingga apa? Dia pasti memunculkan error. Tinggal bagaimana kita mengendalikan errornya. Nah, salah satu yang dijadikan perbandingan antara metode-metode ya di dalam domain numerik ini selain dari kompleksitas perhitungannya juga dari error yang dihasilkan. Nah, jadi ketika melakukan analisis numerik maka dia yang salah satu yang dibahas adalah akan membandingkan errornya. Jadi salah satu sifat dari Taylor series expansion ini adalah secara praktis dia akan menghasilkan error, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentang root finding ya, atau pencarian akar. Ya. Materi kedua adalah tentang pencarian akar. Ya. Nah, di pencarian akar ini ada dua kelompok metode. Dia tertutup yang pertama ya. Dan metode yang terbuka. Yang kita pelajari sekarang ini masih di wilayah tertutup, metode tertutup. Apa maksudnya tertutup? Bahwa di sini ada syarat bahwa terdapat interval tertutup A, B. Nah, kalau interval tertutup ini ya, tandanya dengan square brackets ya. Nah, interval tertutup AB di mana FA kali FB lebih kecil dari 0. Apa maksudnya?
Artinya FA dan FB ini berlawanan tanda. Yang satu positif, yang lain negatif. Sehingga perkaliannya menghasilkan bilangan negatif. Kenapa harus begitu? Jika F adalah fungsi yang kontinu di dalam interval A, B, ya, F ini kontinu. Ini misalnya, ini adalah F ya. Jika nilai F ya, ini FA, ini FB ya. Nilai F di ujung-ujung selang, di ujung-ujung interval itu berlawanan tanda, yang satu positif, yang satu negatif, maka somewhere in between these two endpoints itu nilai F pasti sama dengan 0, dan itulah yang kita kehendaki. Konsep dari pencarian akar adalah mencari X yang membuat Fx sama dengan 0. Nah, maka disinilah akar yang kita cari. Artinya apa? Kalau syarat ini terpenuhi, pasti di dalam interval tersebut ada akar. Karakternya dalam iterasi, kalau kita masukkan ke dalam iterasi, maka sampai iterasi itu selesai, kita hanya bisa menemukan satu akar, gitu ya. Seperti itu. Nah, contoh metode tertutup yang sudah kita pelajari adalah metode bisection atau metode bagi dua. Metode bagi dua atau konsepnya adalah membagi dua interval. Ya. Ya. Membagi interval itu menjadi dua. Ya. Dua subinterval yang sama panjang. Maka titik dugaan akar ya. Ya. Itu diperkirakan ya, dugaan akar itu tepat di tengah-tengahnya, di titik tengahnya. Gitu ya. Nah, jadi apa yang langkah yang dilakukan dalam sebuah metode bisection? Yang pertama dilakukan ya, secara sederhana saja ya. Yang pertama dilakukan adalah apa? Menguji syarat ya. Apakah FA kali FB lebih kecil daripada 0 ya. Jika iya ya, maka apa yang dilakukan? Menghitung akar ya. Maka akar di sini adalah XC sama dengan A plus B per 2. Ini ya. Kemudian setelah kita mengetahui akarnya, apa yang dilakukan? Mengukur error. Salah satu yang mudah kita ukur adalah ya apa? Apakah absolut
dari F, ini C aja ya, saya supaya gampang. FC lebih kecil daripada epsilon ya. Nah, kita menghitung error. Apakah error? Error ini diwakili oleh harga mutlak dari FC. Kenapa? Karena ketika errornya sama dengan 0, idealnya ya FC, nilai F pada akar itu sama dengan 0. Kalau C ini adalah apa itu namanya? Exact root-nya. Ya, karena kita kan tujuannya mencari C ini kan, akar yang sesungguhnya, yaitu akar yang jika dimasukkan ke dalam fungsi hasilnya akan 0. Nah, oke. Jadi setelah ketemu akar, cek error. Kemudian apa yang dilakukan ya? Dari cek error ini ya. Ini misalnya alfa ya, saya kasih alfa di sini. Jika dia lebih kecil daripada epsilon ya, maka dia akan apa? Selesai. Dia akan menampilkan akar sama dengan C gitu ya. Kemudian dia akan N di sini. Ya. Tapi jika dia tidak selesai, tidak lebih kecil daripada apa itu namanya epsilon ya, maka apa yang terjadi? Gimana? Kalau dia tidak lebih kecil daripada epsilon, maka apa yang terjadi di sini? Kembali ke iterasi. Nah, sebelum kembali ke iterasi harus apa? Ini misalnya B, beta ya. Sorry. Sebelum dia dia masuk ke iterasi, maka apa yang dilakukan? Cek syarat dulu ya. Kan tadi ada 2 sub interval ya. Betul? Ya, Bu. Benar, Ya. Bu. Maka di sini dia akan cek syarat ya. Misalnya kita desain algoritma kita untuk selalu memeriksa selang kiri. Kalau saya punya 2, misalnya saya bagi 2 gitu ya, satu segmen ya, dari A sampai B, kemudian di sini ada C gitu ya. Berarti segmen kiri itu adalah antara A dan C gitu ya. Berarti kita cek apakah FA kali FC ya lebih kecil daripada 0. Ini adalah sebuah pilihan. Ini ya. Jika dia ya, berarti A-nya tetap, tapi B-nya kita ubah sama dengan C. Apa maksudnya ini? Yang semula B di sini, sekarang B-nya saya geser ke sini. B sama dengan C. Maksudnya apa? Saya tidak lagi memeriksa selang dari A sampai B yang ujung sana, tapi saya cuma mau memeriksa dari A sampai C. Tapi jika ini salah, ya, ini tidak memenuhi, maka artinya apa? Jika ini tidak memenuhi syarat, berarti maka selang yang mana yang memenuhi syarat? Pasti yang satunya. Ya, berarti yang saya pakai itu adalah yang ini. Nah, yang saya kasih tanda ini. Berarti nilai B tetap,
tapi nilai A-nya saya ubah menjadi C. Saya geser dia ke sini. Gitu. Maka A sama dengan C. B-nya tetap. Nah, terus setelah itu gimana? Nah, setelah keluar dari sini, maka apa? Ini akan kembali ke mana? Ke akar tadi ya. Pencarian akar. Setelah sudah memilih selangnya yang mana, maka ini artinya dia akan kembali ke sini. Jadi kalau seumpama ini gamma, maka gamma itu akan kembali ke sini. Nah, gitu, seperti itu. Kalau di awal dia itu sudah interval yang dimasukkan itu tidak memenuhi syarat, maka dia langsung akan keluar. Misalnya ini X, dia akan langsung ke sini, N. Gitu ya. Ini maaf karena ruangnya tidak, space-nya tidak memungkinkan, jadi gambarnya kurang jelas seperti ini. Tapi sampai sini bisa dipahami nggak? Ya, bisa ya. Ya, oke. Oke. Next, we continue to the next method, yeah, which is an improvement of the first method. Yeah. This method is called false position method. Method of false position. Yeah. A brief review about this method, yeah, is that the idea of this method was based on the computation time of bisection method. Bisection method, in terms of computational complexity, is very simple. Yeah. It doesn't require a large computation source. Yeah. But at the other side, this method requires more time to complete. Yeah. It guarantees to converge, but it requires long time to converge, yeah, to complete the iteration. Because regardless of your function, the trend, the characteristic of your function, it keeps dividing the interval into two equal segments. And it estimates the root at the midpoint of the two segment. Ya, jadi terlepas dari bentuk fungsinya seperti apa, apakah fungsinya itu curam ataukah landai ya, ataukah bagaimana, itu dia tidak bisa menyesuaikan. It is not adaptive to the characteristic of the function. So here, yeah, in false position method, the idea is to change the way it predicts the root. Yeah. If initially in bisection method, the root is simply at the midpoint of the interval, which can be calculated by A plus B divided by 2. Yeah. Now, it estimates the position of the root by make an approximate function, linear function, to two endpoints. Ya. Jadi kalau sebelumnya cuma sekedar seperti ini pada bisection method, ya, sederhana seperti ini, ya.
this method is the same closed method as bisection method. So before we can implement this method to find the roots of our function, first we need to make sure that the requirement is satisfied. So we need to provide a closed interval AB where f is continuous inside this interval, and this is the first requirement, and the second is FA times FB is less than 0. If these requirements are satisfied, for example, we have this function. Here in this example, FA is positive and FB is negative. So this condition satisfies the second requirement. There are opposite signs between FA and FB. Okay, so we can be sure that somewhere inside this interval there is x that makes fx equals 0. There is the root of this function. If initially in bisection method we simply divide this interval into two segments, two equal segments, this is the prediction of the root. Now in this method we approximate this function. We don't know. The system, the computer, the algorithm doesn't know the characteristic of the function, but it approximates the root by approximating the function with a linear function. So I will draw this using different color, like this. As we have known, if we get 2 points, then we can connect these 2 points using a linear function. Kalau kita punya 2 titik, maka kita bisa menghubungkan titik ini dan membentuk sebuah garis lurus. So after we have the linear equation of this line, then this method predicts the root of this function of f at this point. C is the point where this linear function cross x-axis. Jadi inilah yang menjadi dugaan akar hasil dari perhitungan false position method. Kalau yang tadi dia langsung membagi di tengah, kalau yang ini dia letaknya di sini. Jadi beda kelihatannya. At this example, we can see that in this case, false position method predicts the position of the root worse than bisection method because it is somewhere in the middle, right? The true position of the root is somewhere in the middle. But as the iteration goes, we can observe that through the iterations, false position method will approach the true value of root faster than bisection method. Because
it approximates the root by using this linear function, which is somehow following the trend of the function. Ya. Menghitung dugaan akar dengan menggunakan bantuan garis lurus ini lebih cepat karena dia mengikuti tren dari fungsi itu. Kalau fungsinya landai, dia pun garisnya ikut melandai, gitu kan? Nah, sehingga in the long term, through the iterations, we can observe that this method will find the root faster than bisection method. Daripada bisection method yang cuma bagi dua, dia akan lama gitu. Pas ini contohnya yang Contohnya yang bersahabat dengan bisection ya. Tapi secara general itu false position method akan lebih adaptif ya. This method is more adaptive to the characteristic of the function. Gitu. So the question now is how can we find the approximation or the estimation of the root? Yeah. Okay, so let's go back to our lesson in high school. Yeah. So if we have, for example, here A and FA. Yeah. This is our first point. Yeah. This is our first point. Yeah. So X here is A and Y is F of A. And we have another point is B, FB. Yeah. This is the second point. Yeah. Then we can find a line through these 2 points using this equation. So anyone remembers this equation? Sebentar ya. Maaf, baterai saya kok bermasalah ini. Ya. Jadi saya lanjutkan. X min X1 ya kalau di per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ya, ini kalau kita ingat zaman SMA kan seperti ini ya. Nah, ini kalau diterjemahkan ke dalam 2 titik di atas itu kan akan jadi seperti ini. Okay. So we have the linear equation for that goes through our 2 points. Yeah. Next, if we have the third point, it is C, 0. It is the point of the root. Yeah.
This is the root. We can simply put into this equation C for X and 0 for Y. So C minus A per B minus A is equal to 0 minus FA over FB minus FA. Okay. Then C minus A is equal to minus FA over FB minus FA times B minus A. Or we can write this as C equals A minus FA times sampai sini bisa dipahami? Ya. Sampai sini apa bisa dipahami ya? Ini saya masih benerin baterai laptop. Jadi letak perbedaan so the difference between bisection method and false position method is on the way it predicts the position of the root. In bisection method, it simply calculates C as the midpoint of A and B. Yeah, but in regular false position method, it calculates C as A minus FA times B minus A divided by FB minus FA. This is bisection. This is false position. So these two methods are exactly the same except for this step. Ya. Jadi kecuali untuk bagian ini saja, kedua metode ini berbeda. Selebihnya sama persis, urutannya sama, langkah-langkahnya sama, hanya perbedaannya hanya terletak di sini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ma'am. Ya. Jadi bisa mengetahui ya. Ma'am, I'm sorry. Ya, silakan. Yang tadi itu yang false position itu apakah ada special condition atau requirement buat pakai yang false position, metode false position? Oke, saya jawab ya. The requirements are exactly the same as bisection method. Yeah.
as these two methods falls into the group of closed method ya. Keduanya punya syarat yang sama sebagai bagian dari closed method ya. Apa itu syaratnya? Pertama, F menerus di selang tertutup AB. Yang kedua, bahwa FA kali FB nilainya negatif atau lebih kecil dari 0. Syaratnya cuma itu. But later on we will learn that there is a characteristic of function of several functions that it is in the interval in the closed interval AB it shows a concave shape. Jadi dia pada selang AB itu bentuk kurvanya itu cekung ya. Jadi kalau saya gambarkan ya di sini ya ini as an illustration ya. This is an example of F ya. Where it has a concave shape in the interval AB. Ya, jadi di interval AB itu dia bentuknya apa? Cekung dan landai seperti ini. So this function may cause a slow approach of false position method to the solution or the root of the function. Jadi kalau kita ketemu seperti ini diterapkan false position method, maka dia akan mendekatinya itu akan sangat lambat sekali. Kenapa? Ya, kalau kita lihat di sini kan FB ya, ini FA. Terus kita dekati dengan sebuah fungsi garis lurus ya, misalnya seperti ini, seret gitu ya. Nah, terus berarti titiknya dia ada di sini. Nah, ketika setelah kita temukan dugaan akar di sini, apa yang kita lakukan? Mengecek akar. Apakah akarnya masih cukup besar? Kita lihat di sini kan. Apakah FC lebih besar daripada epsilon gitu gambarnya, gampangnya. Oh, ternyata iya. Maka kita ambil apa? Ini sebagai selang kita yang kita pilih. Ya. Karena apa? Yang di sini yang sebelah kiri ini berlawanan tanda, yang sebelah kanan kan sama tandanya, negatif-negatif gitu ya. Maka kita pilih yang sini. Maka selanjutnya kita hubungkan ini dengan titik kedua. Nah, seperti ini garis kita. Maka disinilah dugaan akar yang kedua. Terus kita ukur lagi ya. Nah, ini kalau ini sangat cekung dan landai ya. Ini approaching-nya itu akan pelan sehingga dia akan lambat mendekati akar gitu ya. Kalau kita menentukan epsilonnya itu cukup kecil, bisa jadi lama gitu. Iterasinya itu akan lama memenuhi syarat. Nah, itu seperti itu. Ini mungkin kurang landai ya gambar saya. Ini mungkin mestinya landainya itu sampai seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lama. Kalau dari sini dia bergerak ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, ini akan lama sekali gitu ya. Mendekati akar yang sesungguhnya misalnya di sini. Nah, itu seperti itu. Sehingga the idea for this condition is an improvement where it replaces the value of FB by half of FB. Jadi nilai FB-nya diganti, bukan FB tapi setengah dari FB.
Nah, tempatnya di mana? Bedanya cuma di sini aja kasih setengah. Nilai B-nya tetap, hanya nilai FB-nya saja yang diganti setengahnya. Nah, FB kan cuma ada di sini. Ya udah diganti kasih setengah. Udah itu aja. Nah, we can use this modification of false position method once we know that the characteristic of our function is inside interval AB is concave. Ya, jadi seperti itu. Or we can use this modification once our algorithm goes through many iterations and doesn't converge. Yeah. So it is we can put this as our error handling. Yeah. Jadi kita bisa memasukkan apa tambahan ini. Jadi kita bisa switch ya. We can switch our calculation of the root from the original false position method to the modification of false position method once our iteration goes several times, a number of times. Yeah. We can mention like 100 iteration, and it still doesn't converge. It still doesn't satisfy the value of the value of epsilon. We can switch the calculation of the root into the modification of false position method. Jadi kalau seumpama algoritma kita nanti, program kita nanti, kok melalui iterasi, tapi dia kok nggak selesai-selesai gitu ya. Kita bisa apa? Dari iterasi itu kita bisa bikin counter gitu ya. Atau misalnya kita bisa ukur perubahan akar dari iterasi I ke iterasi I plus 1 gitu ya. Itu kalau perubahan akarnya tidak signifikan ya, itu sangat kecil, maka dia akan switch perhitungan akarnya menjadi modified false position method. Sampai sini bisa dipahami? Yes, ma'am. Thank you very much. Ya, okay. So we have discussed two types of closed method, which are bisection method and false position method. Next, we will discuss about one example of open method. Yeah. As the name implies, yeah. Why it is called open method? Yeah. This is because in this type of method, there is no requirement of a closed interval that guarantees the existence of root. Tidak ada, kalau tadi pada closed method, ada syarat di awal bahwa ada interval yang menjamin bahwa ada akar di dalam interval itu. Now in this new method, open method, there is no such requirement. Tidak ada. Makanya terbuka. But later on we will learn that in this method, there is also another requirement. The concept of this method, the first method that I want to introduce you is called Newton method, or it is also known as Newton-Raphson. Okay. So the concept of this method is using a gradient. For example, we have this function.
This is fx, this is x, and this is y. So for example, I have, this is my first estimate of root, x0. Knowing explicitly about function fx and knowing about this value of x0, then I can calculate this line as this is what we call garis singgung ya. Garis singgung dari f di titik x0 ya. Itu adalah turunan pertama dari f ya. Persamaan garis singgungnya itu adalah turunan pertama dari f dengan variabel x. Ini akan menghasilkan sebuah persamaan ya. Tapi gradiennya ya. Gradien itu apa? Kemiringan ya. The gradient of this line, this tangent line ya, is the value of the first derivative of f at x0. This is the tangent line, and this is the gradient. Oke. Sampai sini bisa dibedakan ya. Tangent line itu adalah garis singgung. Nah, karena dia garis singgung, persamaan garis. Kalau dia punya persamaan, berarti dia punya variabel x. Sehingga persamaan garis singgungnya itu diperoleh dengan mengambil turunan pertama dari fx. Ya. Nah, setiap garis singgung itu, setiap garis lurus itu kan mempunyai kemiringan atau gradien. Ya. Nah, gradiennya itu adalah diperoleh berapa besar gradien. Gradien itu kan sebuah nilai. Apakah dia besar, gradiennya 1, apakah dia gradiennya adalah negatif 2 dan seterusnya, ataukah dia 0 gitu ya. Nah, itu diperoleh dengan memasukkan nilai x0 ya ke dalam turunan pertama dari x tadi. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, in high school, we have studied that this gradient, or we can denote gradient as m of a line, of a straight line, as a proportion between delta y over delta x. So if I have this tangent line, so I have this as delta y and this as delta x. Where this is equal to the first derivative of f at x0. Okay. Delta y is equal to fx minus 0
fx0, sorry. Fx0 minus 0. This is fx0, yeah, minus 0. And delta y is equal to x0 minus x1, for example. So I can put this into this equation, fx0 divided by x0 minus x1 is equal to the first derivative of f at x0. So what is interesting about this equation? Here we have x1. x1 is the point that intersects the x-axis. Yeah. And the tangent line of f. Yeah. Okay. So here we call x1 as our prediction of root. Jadi di mana letak prediksi akar itu ada pada x1 ini. Ya, jadi x1 inilah letak prediksi akarnya. Ya. Sehingga mengeluarkan x1 dari persamaan ini, kita akan mendapatkan prediksi akarnya. Mana ya? Sebentar. Okay. So F Okay, so this is the formula that calculates the position of the root based on Newton method. Assume that we are in the first iteration. Yeah. So at this iteration, the result is the x1 as the prediction of the root. Okay, so until now, yeah, is there anyone that can conclude what are the requirements of this method? Saya tadi sudah sampaikan bahwa karena dia open method, ya, dia tidak membutuhkan interval tertutup yang di dalamnya dijamin ada akar. Ya. Akan tetapi dengan memahami penjelasan tadi, ya, kita bisa melihat bahwa dalam perjalanannya ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga yang tidak sama dengan syarat dari closed method. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyatakan kira-kira syaratnya apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi saat memilih titik, gradien awalnya tidak boleh 0, Bu, supaya dia memotong sumbu X. Ya, that's good point. Ya, apa maksudnya gradien tidak boleh sama dengan 0? Supaya dia tidak memotong, supaya dia nanti memotong sumbu X, ya. Sebetulnya, ya, your friend said that the gradient is denoted by
the first derivative of f at x0. Yeah, this cannot be 0. Yeah. Why? If this happens, then it means the tangent line will not intersect the x-axis first. The second, if the gradient is equal to 0, yeah, then this calculation, yeah, will come to an ill condition. Why? Because there will be a division by 0. Ya, kan di sini posisi gradiennya kan ada di bawah dari pembagian. Ya, kalau gradiennya 0 maka dia akan ill condition. Karena apa? Karena terjadi pembagian dengan 0, gitu ya. Nah itu bagus. Itu satu syarat. But before we make sure this requirement is satisfied or not, then the first requirement of this method is to provide x0 as our initial root. Jadi x0 ini kita anggap sebagai initial root yang setelah melalui satu iterasi dia diubah nilainya menjadi x1. The next approximation of root. Gitu. Jadi tidak membutuhkan adanya interval tertutup, tapi dia membutuhkan adanya dugaan awal. Gitu. Nah, dugaan akar ini kalau posisinya dekat dengan akar yang sesungguhnya, maka itu pasti akan membuat semakin cepat konvergen, gitu ya. Tapi kalau dia semakin jauh, tentunya akan membuat dia akan semakin lama konvergen. Nah, the characteristic of this method is that since it doesn't require a close interval where there is at least one root inside this interval, then it doesn't guarantee to converge. Karena terbuka kan, ibaratnya gampangannya kemarin saya ilustrasikan kalau nangkep tikus di ruangan tertutup, udah pasti di dalam itu ada tikusnya, ya pasti ketangkep gitu ya. Walaupun lama gitu kan. Tapi kalau di ruang terbuka, tikusnya lari kemana kita nggak bisa tahu gitu, kita nggak bisa ini. Ya, nggak ada jaminan akan tertangkap gitu ya. Nah, akarnya pun begitu, akar pun begitu. Kalau apa? Kita tidak menjamin adanya satu interval yang di dalamnya pasti ada akar, ya berarti there is no guarantee that this method will converge. Ya, seperti itu. But as we can see the process of this method, yeah, where it follows the trend of the function using the tangent line, yeah. Then this, if it converge, then this method will converge in faster compared to closed method. Ya. Sekarang pertanyaan saya, antara false position method sama Newton method, mana yang lebih cepat kira-kira? Kira-kira ada yang punya usulan nggak? Bayangan. We have discussed two methods, yeah, false position method and now Newton method. Between these two methods, which one is faster? Ada yang mau mengusulkan, menyampaikan pendapat? Ada masukan kira-kira mana? Tadi kita lihat false position method itu
dia menghubungkan dua titik di ujung-ujung selang itu dengan garis lurus. Nah, sedangkan yang ini dia punya dugaan akar di X0, kemudian dia membuat garis singgung, ya, menggunakan garis singgung untuk mencari dugaan akar berikutnya. Kira-kira mana yang lebih cepat antara false position method dengan dengan Newton method? Ada ide? Ya, oke. Jadi karena ini ya, nanti akan jadi Jadi assignment ya. So we can continue the discussion ya between false position method and Newton method through the assignment. I want you to describe which method is faster. Yeah. One method approximate the position of the root using a linear function. Yeah. These two methods approximate the dua-duanya sama-sama menggunakan linear function, but there are differences between false position method and Newton method. The linear function used in false position method is not the tangent line of the function. So I want you to discuss which method is faster than the other. And also in the assignment there will be a problem to solve using false position method and Newton method. Okay, I think it's enough for today. I hope you can have a better understanding about these two methods, false position method and Newton method. And inshallah next week we will discuss about the other type of method in the group of open method, which is called second method. Okay, thank you for coming to this meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Thank you, ma'am. wabarakatuh. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Forget, Thank you, your ma'am.